Welcome back to my channel and salam gedabler. Pemirsa yang terhormat, sejak 1961 hingga sekarang, nilai rupiah tidak pernah menguat. Silahkan jawab para ahli moneter dan fiskal. Teman-teman, ya ada yang seru dari perdebatan antara Bang Ali Ngabalin vs Profesor Norsi. Profesor yang rambutnya rontok di depannya itu, teman-teman ya. Jadi profesor ini rupanya pintar sekali, teman-teman ya, yang membuat Bang Ali Ngabalin menjadi tumbang dalam perdebatan tersebut. Dan akhirnya Bang Ali Ngabalin mengakui ketidakmampuannya dalam memahami, bukan mengakui kekalahannya menurut saya ya, tapi mengakui ketidakmampuannya. Dalam hal konteks ini guys, perdebatan yang dilakukan antara Ali Ngabalin vs Profesor Nursi bukanlah perdebatan yang apple to apple, nggak head to head ya, karena yang namanya profesor ini memiliki kemampuan yang dalam, sementara Bang Ali Ngabalin hanya kemampuan politis tipis-tipis. Jadi ya salah lawan lah Bang Ali. Ya lawannya harusnya seperti kita-kita yang masih muda guys ya, tapi saya nggak pernah punya kesempatan. Kalau saya punya kesempatan, wah kita tumbangkan balik si profesor tadi. Sebenarnya perdebatan yang dilakukan oleh Profesor Norsi itu mengacu kepada penurunan ya, lemahnya nilai tukar rupiah di Indonesia. Ya jelas lah guys ya, dari tahun 1961 sampai dengan tahun-tahun 2014-an itu rupiah nggak pernah menguat. Yang ada rupiah kalah dengan yang namanya US dollar. Lalu kemudian di tahun 2014 pas Pak Jokowi masih jadi presiden, itu pun belum menguat ya, belum menguat. Kemudian terdapatlah pengambil alihan blok Rokan, blok Mahakam, baru kemudian menguat pertumbuhan ekonominya, tapi bukan nilai tukar rupiahnya ya. Kalau nilai tukar rupiahnya itu tidak sebanding lurus dengan apa yang menjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi hubungannya dengan pendapatan negara yang semakin besar karena tata kelola dari blok Rokan, blok Mahakam, kemudian PT Freeport dan lain sebagainya. Berikutnya, apakah pernyataan dari Profesor Norsi semuanya benar? Tidak semuanya benar ya. Banyak yang benar, tapi banyak juga yang salah. Jadi begini, nggak sampai dengan detik ini yang namanya rupiah itu nggak pernah bertumbuh. Justru saat ini rupiah sudah stabil dan akan semakin menguat. Jadi begini, yang namanya impor kan kita sudah bicarakan di awal. Ketika impornya besar ya, energinya besar yang dibutuhkan, maka kemudian impornya besar karena industri berjalan. Industri semakin meningkat, kebutuhan BBM semakin banyak, impor semakin besar. Nah, itu yang membuat kemudian nilai tukar rupiah merosot. Jadi yang dikurangi adalah impor. Dengan cara apa ya? Dengan cara membangun kilang. Hayo, siapa yang sudah membangun kilang? Pak Jokowi guys ya, mohon maaf. Saya bukan ingin membesar-besarkan ya seperti apa teman-teman sudah tahu sendiri lah Pak. Pak Jokowi tanpa kita besar-besarkan di konten juga sudah besar namanya teman-teman ya. Secara fiskal, secara ekonomi, secara cerdas pasti mereka mengakui semua tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Berikutnya, siapa lagi orang-orang hebat yang bakal bisa menaikkan nilai tukar rupiah di Indonesia? Bapak Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Teman-teman sudah tahu sendiri. Bapak Prabowo membuka program baru, membangun gasifikasi di Dimethyl Ether. Apa itu? Nah, Dimethyl Ether ini setelah digasifikasi teman-teman, sebelumnya berupa batu bara. Batu bara ini kenapa penting? Ini jumlahnya melimpah loh di Indonesia. Dengan jumlah batu bara yang sangat melimpah, ini akan mampu menggantikan kebutuhan impor LPG yang jumlahnya memenuhi 70% kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang pertama, selain dia diimpor barangnya dari US, dia juga disubsidi di Indonesia. Jebol nggak negara tuh? Jebol banget lah ya. Makanya kemudian dialihkan atau transisi dari yang namanya impor LPG ke gasifikasi batu bara karena banyak bahannya. Kalau sudah bahannya banyak di Indonesia, ngapain impor? Lalu kenapa kok diimpor? Ya itulah guys yang namanya kepentingan ya, kepentingan impor. Impor tuh banyak cuannya. Dan kemudian dari bisnis-bisnis yang dilakukan, nah teman-teman sudah tahu ya, Mr. Chaplin selain sudah bangun kilang, RDMP Balikpapan, kilang Cilacap, gasifikasi batubara, apalagi yang bikin Indonesia semakin gedabler? Nah, yang bikin Indonesia semakin gedabler ya salah satunya adalah CPO guys ya. Jadi ini sudah sampai B50 di Juli 2026 ini. Dengan adanya B50 ini, kebutuhan solar yang tadinya diimpor dari mana? Singapura. Ini nol impor, nol. Sehingga kemudian transaksi menggunakan rupiah akan semakin banyak dan transaksi impor dengan US dollar semakin merosot. Kalau sudah begitu, nilai dolar yang akan merosot, nilai rupiah yang akan menguat. Gitu aja loh, simple, gedabler. CPO sudah berperan juga dalam membuat Indonesia gedabler. Apalagi guys kira-kira yang bisa membuat Indonesia semakin terbang? Ya, bener, singkong. Ya, singkong. Tebu. Jadi guys, yang namanya singkong dan tebu, ini akan menghasilkan sebuah cairan ataupun sebuah energi yang disebut bioetanol.
Teman-teman tahu nggak negara Brasil? Brasil ya adalah negara pertanian sama seperti Indonesia ya. Mereka juga punya perkebunan karet, perkebunan sawit, singkong mereka punya juga. Dan Indonesia juga punya tebu sama seperti Brasil. Dan ketika Indonesia ini menggunakan ya seperti bio-bio tadi, misal 27, 28, 29 sampai sebanyak-banyaknya. Ini juga akan membuat yang namanya impor BBM dari luar negeri yang saat ini tuh gonjang-ganjing, saat Hormuz ditutup lah segala macam lah. Nah, ini loh yang membuat negara itu rugi. Ini loh yang membuat rupiah itu tertekan dan akan semakin dikurangi yang namanya impor menggunakan barang-barang yang ada buatan Indonesia karena telo itu made in Indonesia. Karena tebu itu yang menghasilkan bioetanol salah satunya bukan cuma gula, itu made in Indonesia guys ya, kebunnya banyak tempat saya di Lampung Tengah guys. Kemudian yang juga perlu dipahami oleh masyarakat adalah kebutuhan RDMP ataupun kilang untuk memproses minyak-minyak mentah yang nantinya akan diproses menjadi minyak yang matang, artinya yang bisa digunakan untuk BBM. Ini kebutuhannya 20% itu impor. Dari mana? Sementara ini dari Timur Tengah ya. Dari mana? Dari Oman. Nah, ketika yang namanya ketegangan geopolitik ini terjadi di situ, maka kemudian ya tidak akan bisa menjamin secara kepastiannya karena kebutuhan demand di Indonesia ini besar. Karena yang namanya kendaraan di Indonesia ini masih didominasi oleh kendaraan bahan bakar minyak. Sehingga kemudian apalagi guys yang bisa membuat Indonesia ini ketapler ya, yang akan membuat Indonesia semakin jaya adalah mobil listrik, motor listrik. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya transisi ya ke arah mobil listrik, motor listrik atau electric vehicle atau EV, ini akan menekan permintaan BBM. Yang mana BBM ini masih 20% itu impor. BBM mentahnya tapi ya, atau minyak mentahnya. Nah, ketika yang namanya kendaraan ini sudah didominasi oleh kendaraan listrik, ya minimal 60-40 atau kalau bisa 50-50, 50 berbahan bakar minyak, 50-nya berbahan bakar listrik. Itu artinya bahan bakunya ada lagi di Indonesia. Bahan baku untuk pembuatan batu baterai EV itu ada di Indonesia ya. Nikelnya yang terutama itu yang paling penting guys ya. Nikel yang paling penting. Nah, sementara ketika pemerintah dipimpin oleh Mr. Joko Widodo atau pria Solo tadi guys, yang gedapler banget dalam ekonomi, dia telah menghilangkan ya status Indonesia sebagai pengirim biji nikel mentah ke luar negeri. Dan sudah dihilangkan itu semua dan saat ini sudah dilakukan hilirisasi. Di mana smelternya? Ya jelas di Indonesia guys. Smelternya karena yang namanya impor biji nikel mentah itu udah nggak boleh, ekspor biji nikel mentah sudah nggak boleh. Sekarang wajib ya dikelola di dalam negeri dan nantinya akan dimaksimalkan. Kalau sekarang kan masih setengah jadi smelter dan akan dimaksimalkan menjadi produk jadi apa itu? Ya mobil listrik guys, batu baterai EV. Apa saja saya contohkan yang sudah masuk ke Indonesia adalah BYD dan juga Finvest dan beberapa perusahaan asal Cina lainnya. Sejukkan hati ya, kita buang dulu dukungan politik kita kepada siapapun ya. Ini kalian harus tahu dan kalian wajib untuk bantu sebarkan video ini supaya kita semua sebagai masyarakat Indonesia itu tahu keadaannya sebenarnya. Jadi ketahuilah bahwa ada yang namanya open society ya, pembukaan sosial yang dulu itu diadakan di Eropa. Makanya kemudian ada Uni Eropa. Dan hari ini sudah bertransformasi menjadi Open Society Foundation, OSF. Sebuah jaringan yang menjual. Intinya yang dijual adalah demokrasi. Dan perhatian-perhatian yang diberikan oleh OSF ini bahkan di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Tapi di Rusia nggak boleh. Kenapa? Karena ini berbahaya dan dianggap mengancam stabilitas serta keamanan politik di sebuah negara itu. Ini nggak boleh di Korea Utara, nggak boleh di Rusia, ya. Dan ini semua ada di Indonesia juga. Ada di Indonesia. Nah, kalian harus tahu. Jadi, upaya-upaya untuk membuat framing, kemudian upaya-upaya untuk hal-hal yang tidak baik, yang arahnya diserang kepada negara, ini dilakukan secara sengaja oleh sponsor asing. Ingat, sponsor asing. Kenapa harus ada sponsor asing? Ya, asing ini ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia, ingin menguasai. Kenapa ingin dikuasai? Jangan, kita nggak boleh munafik. Indonesia ini kaya raya ya. Kalau lu semua pinter, kita nggak akan begini. Kita udah bisa jadi negara yang paling berkuasa di dunia ya. Tetapi karena inilah penyebabnya, mungkin tidak diizinkan karena pakem agama yang ada di Indonesia. Kemudian filosofi hidup masyarakat yang ada di Indonesia tidak mengizinkan Indonesia menjadi negara yang seperti Jerman ya, yang ketika Hitler memimpin, Indonesia tidak diizinkan seperti negara yang dipimpin oleh Donald Trump ya, seperti bagaimana mereka terlibat dengan peperangan ya. Tetapi Indonesia diizinkan dengan filosofi dasar
dengan standar-standar keilmuan dan filsafat falsafah hidup orang Indonesia, orang Timur, yang kita semua harus tetap bersahabat dengan siapapun. Tidak boleh yang namanya penjajahan di atas dunia itu. Itu pun ada di undang-undang. Jadi itulah kepentingan asing, dan ini saat ini kita melihat akan ada upaya makar. Korelasinya, adakah kaitannya upaya makar yang ingin dilakukan ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, yang salah satu tokohnya adalah Saiful Mujani. Ini sudah resmi dilaporkan oleh tim pengacaranya Bapak Presiden Prabowo Subianto ya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, ke Barreskrim ya, karena ini upayanya makar. Oke, kita lepaskan dulu afiliasi politik kita. Kita bukanlah pendukung siapapun, tetapi kita adalah memiliki pemerintah saat ini. Pemerintah itu milik kita, milik masyarakat Indonesia. Dan di sini ya pemerintah itu sudah membuka dengar pendapat publik ya, sudah mengundang mereka semua. Apa yang kalian inginkan? Apa solusinya? Itu sudah didengarkan oleh pemerintah, namun masih kurang dan bahkan ingin menggulingkan pemerintah. Ingat, pemerintah milik kita. Presiden menjadi presiden itu nggak ucuk-ucuk, tetapi dipilih oleh masyarakat, dan juga ini menggunakan biaya yang besar dalam demokrasi. Ya, ingat, itu semua ada uang kita di situ, dan perhatian kita adalah kita menjaga negara kita dari ancaman-ancaman ya yang nyata dari luar negeri yang ingin menguasai sumber daya alam kita. Nah, kenapa ini dilakukan dan terjadi? Ini disebabkan karena pemerintah melakukan swasembada energi, yang artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini mengganggu kepentingan mafia migas yang selama ini menguasai Indonesia. Paham? 背后叽叽喳喳，不得吓大，像个海边，闭上你的嘴巴，我不。